next slide. Apa yang kita next slide please. Yang kita lakukan ini strategi kita, dan mulai pertama kita tadi sosialisasikan mengenai kedisiplinan, penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak. Yang tadi di White House saya lihat agak langka. Kemudian, sehingga saya dengan Pak Dubes juga salah langkah juga karena ya salah tingkah gitu. Karena kita pakai masker terus. Kemudian yang kedua adalah membuat karantina pusat di berbagai kota yang kita lihat mempunyai tingkat infeksi yang tinggi. Dan yang ketiga adalah standarisasi semua clinical management dari COVID-19. Dari mulai obatnya, penanganannya, kemudian peralatannya. Dan ini saya lihat kita implementasikan semua, kita koordinasikan sampai level bawah. Jadi saya melakukan fit call itu bisa sampai 3-4 kali sehari, hanya kasus ini dalam awal-awal. Sekarang kita memperbaiki sistem digitalnya, sistem teknologinya untuk membuat big data, sehingga semua data-data COVID itu bisa direkam dan kita kaitkan kepada BPJS, dan sehingga dengan demikian kita bisa bekerja lebih bagus. Dan ini saya kira adalah salah satu sudut positif yang kita lakukan dalam rangka reformasi birokrasi dan reformasi dalam berbagai bidang selama COVID-19 ini. Nah, impacted province yang kontribusi daripada national confirmed cases ini, kalau Anda lihat, national contribution itu, yang ke national contribusi, 8 provinsi ini, sekarang juga semua membaik. Tapi sedikit sekarang agak menaik dari minggu yang terakhir ini karena mungkin dari libur panjang kemarin, tapi cukup terkendali kalau mortality rate tetap masih bagus. Ini juga saya kira national mortality rate Anda lihat di slide berikut. Ini juga saya pikir ya masih cukup terkendali. Tapi yang kita takut sekarang adalah kasus kemarin ada rame-rame di airport yang puluhan ribu itu, dan juga kemudian ada pernikahan, ada maulid segala macam. Itu juga mungkin bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga kita sekarang besok, kalau tidak clear besok tuh ya, besok kami akan melakukan fit call dengan para gubernur, Kapolda, Pangdam, untuk supaya semua mewaspadai 3 elemen tadi. Jadi kita harus kembalikan pada nol. Jadi semua harus bertanggung jawab terhadap pendisiplinan ini. Kemudian kalau mengenai ekonomi, memang di kuartal 2 kita memang kontraksi di 5,4%, 5,32%. Kemudian pada kuartal 3 kemarin 3,4%. Ya, jadi sebenarnya sudah kelihatan tanda-tanda kita rebound dari resesi ini. Dan itu banyak indikasi-indikasi lain seperti yang slide berikut, leading indicator show signal of improvement. Ini saya kira Anda bisa baca, lihat sendiri, dan semua memberikan signal yang tambah baik. Nah, kemudian flattening the recession curve and acceleration of economic growth. Kalau kita lihat slide berikutnya, itu government prepares gitu kira-kira hampir $55 billion dalam rangka stimulus untuk penanganan ini. Dan ini semua sekarang berjalan seperti Anda lihat slide, masih ada realisasi yang perlu dikejar, sehingga betul-betul dana yang hampir 700 triliun ini bisa di-disburse. Including safety net for people above the bottom 40, ini juga jalan dengan bagus. Sekarang saya kira pelaksanaannya sampai, sehingga kalau Anda lihat di tanah air hampir tidak ada komplain dari bawah mengenai kelaparan atau kurang dana atau demonstrasi karena ini. Karena semua berjalan dengan baik dan kita kontrol dengan baik, karena sekarang bukan hanya pakai by name by address, tapi juga by bank account atau handphone. The need for transformation seperti ini kita lihat, industrialisasi,
lowering productive of capital zone by high ICOR compared to Malaysia. Jadi kita memang di sini perlu melakukan perbaikan karena ICOR kita masih tinggi dibandingkan tadi Malaysia, Filipina dan Vietnam. Nah, menyangkut masalah ease doing business score, kita juga masih sudah membaik dari 120 jadi 73, tapi itu kita masih jauh di bawah negara-negara ASEAN sekitar kita. Itulah sebabnya tadi dilakukan Omnibus Law itu. Omnibus Law itu basically sebenarnya mempermudah proses-proses perizinan sehingga investor mudah datang ke Indonesia. Apa sih dalam business licensing is a key of changes in Omnibus Law. Ini ada 11 sebenarnya elemennya. Mulai dari simplifikasi of doing business, investment requirement, manpower, sampai juga kepada sovereign wealth fund. Ini ada 11 macam-macam. Anda bisa nanti lihat sendiri. Nah, simplification of licensing through risk-based method, ini juga kita lihat. Ini perlu diingat-ingat. Tidak ada maksud kita mempersulit atau mempermudah yang tidak perlu. Jadi ini semua dasarnya kepada situasi daripada soal perizinan. Dan banyak sebenarnya ini yang diuntungkan adalah small medium enterprises. Nanti Anda akan lihat. Sini juga business permit. Ini juga kita lakukan. Environmental approval will still be needed, especially for high risk business. Orang bilang kita tidak ada lagi AMDAL, tidak betul. Kita tetap ada tadi AMDAL itu. AMDAL itu tetap pada bisnis-bisnis yang high risk. Kalau bisnis bikin bikin balok kan enggak perlu itu dari balok kelapa kayak gitu-gitu. Nah, ini yang perlu dilihat, various facilities for small medium enterprises di Omnibus Law. Next slide. Ini menjadi sangat penting, single license for semi fire registration. Ini semua ada 9 ini, dulu tidak seperti ini. Orang untuk membangun small medium enterprises itu banyak ongkos-ongkosnya, sekarang hampir tidak ada ongkosnya. Kemudian detail of labor regulation provision in Omnibus Law, ini juga dibuat sebenarnya memproteksi pegawai kita, tetapi tidak proteksi yang berlebihan. Kita benchmark ke negara-negara yang ada di sekitar Indonesia. Tapi juga kita harus memperbaiki tadi kualitas sampah kita, produktivitas daripada buruh kita. Ini juga masalah. Banyak yang demo karena belum membaca. Kalau sudah baca, Anda silakan baca, nanti komplain atau nanya yang mana nanti kita jawab. Kemudian value added industry policy, ini juga sekarang jalan. Misalnya kelapa sawit. Kita kan impor energi banyak karena kita sudah net importing ya. Ya, jadi kita hampir 50% kita energi kita impor. Akhirnya kita lihat kelapa sawit turun, kita bikinlah B20 dan kemudian B30. Sehingga kita mengurangi impor kita seperti slide berikut. Kalau Anda lihat impor kita 2019 itu sama dengan impor 2009. Ini saya kira langkah yang bagus. Dan ini sekarang kita punya 14 juta hektar kelapa sawit, dan 41% dimiliki small medium enterprises. Itu ingin kita perbaikin yield-nya dengan replanting program, sehingga yield-nya sekarang 2 ton per hektar, bisa kita naikkan sampai ke 8 atau 9 ton per hektar. Nah, ini juga nickel ore processing to stainless steel. Ini juga tidak pernah, dulu kita hanya impor yang kiri aja nickel ore. Sekarang kita sudah hampir sampai pada yang paling kanan ini. Dan angkanya itu besarnya bisa 10 kali atau bisa 15 kali dari kalau kita hanya nikel ore saja. Jadi kita sudah masuk pada satu global supply chain. Karena nikel ore ini cadangan terbesar di dunia ada di kita. Jadi kita akan nanti produksi lithium baterai, kita harapkan nanti pada tahun 2023 akhir. Kita sudah buktikan selama 5 tahun terakhir ini ekspor kita iron and steel itu meningkat sangat drastis kalau kita bandingkan dengan mobil roda 4 yang 96% dikontrol oleh Jepang. Tahun ini misalnya kita akan ekspor mungkin kira-kira
dekat 10 miliar dolar nikel iron steel. Nah, Indonesia itu banyak sekali bahan-bahan baku, bahan mentah yang bisa kita eksplorasi dengan cost yang murah dibandingkan Australia yang banyak tapi cost-nya tinggi. Nah, EV baterai yang akan kita ambil nanti sekarang sedang berproses adalah yang teknologi yang terbaru, yaitu NMC 811. Nah, ini yang teknologi terbaru dan sekarang sedang prosesnya berjalan. Economic impact of EV ecosystem development in Indonesia, Anda bisa lihat global raw material player, itu lihat data-data yang sebelah kiri, global midstream cathode player, domestic and regional downstream EV player. Ini semua sekarang sedang berproses di tanah air. Saya masuk pada sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund ini satu bagian daripada Omnibus Law, di mana Omnibus Law dan Establishment of Indonesian atau kita buat sekarang Nusantara Sovereign Wealth Fund ini, itu juga Anda bisa baca di situ, established by Indonesian law, sui generis Indonesia legal entity. Mandatnya semua Anda bisa baca, dan ini sebenarnya kita ingin membersihkan perusahaan-perusahaan state-owned company itu dengan masukkannya dalam sovereign wealth fund ini. Nah, investor participant structure can be in the fund level and asset level. Ini sebenarnya yang bagus. Kalau Anda lihat ada 6 areanya itu infrastructure, energi, resources, healthcare, tourism, teknologi, new capital city. Nah, ini sekarang yang sedang kita jalan. Nanti ada cash masuk di sana akhir tahun ini kira-kira 6 miliar dolar, dan kemudian nanti juga chip in, masukin ke dalam juga aset-aset dari pemerintah atau BUMN. Nah, ini dikelola oleh independen dan juga ada asingnya, dan juga ada anak-anak muda Indonesia yang harus mengelola yang paham mengenai ini. Ini saya kira yang penting. Saya persilakan kalau Anda pertanyaan, saya dengan tim siap menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Sebenarnya perkenalkan Bapak, saya adalah Alvin Syah Pramono, saya adalah Ketua Umum Permias Nasional, dan saya menjadi moderator untuk kegiatan hari ini. Bapak, dari presentasi yang Bapak paparkan, terus terang ini memberikan sebuah insight baru bagi teman-teman Permias tentang apa sih yang harus nanti atau yang bisa mereka kerjakan ketika selesai sekolah dan kembali ke tanah air. Boleh nggak Pak mungkin di-share terlebih dahulu big dream dari pemerintah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan mungkin apa sih yang bisa dilakukan oleh kita semua Pak ketika nanti kita selesai kuliah Pak? Ya, sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja ini itu membuka lapangan kerja buat Anda semua. Tadi misalnya saya tadi mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah Indonesia pada Presiden Trump, yaitu dengan GSP. GSP ini itu kira-kira sampai pada tahap yang sekarang 2,8 miliar dolar. Dan itu ada apparel dan juga ada footwear. Nah, itu kalau biaya masuknya dikurangi setengah, itu kan akan membuat orang investasi di Indonesia. Dan kalau investasi di Indonesia itu lapangan kerja. Itu baru satu item. Kita masih mimpi bisa lebih besar dari itu. Dan itu juga tadi tujuan saya bertemu di White House dan diterima mereka sangat hangat. Kita lagi negosiasi jadi Pak Dubes dengan teman-teman yang lain sedang bekerja untuk ini. Jadi Omnibus Law itu tidak ada yang merugikan. Misalnya ada orang marah bilang 32 kali pesangon. Sekarang tinggal 25. 25 itu kan dibagi 19 kali oleh perusahaan, 6 kali oleh pemerintah. Tapi Anda biar tahu dari 32 kali pesangon itu hanya 78% yang bisa dieksekusi. Karena perusahaan-perusahaan itu nggak kuat pada lari aja. Karena angka itu terlalu tinggi
dibandingkan negara-negara ASEAN atau negara sekitar kita dengan produktivitas yang juga kalah di bawah. Jadi 2 kali perusahaan itu kena. Nah, dengan kita buat 25 kali di mana 6 kali oleh pemerintah, yang pasti 6 kali ini pasti 100% terbayar. Nah, yang 19 kali pasti angkanya lebih tinggi dari 7% tadi. Jadi ini sebenarnya perlindungan kepada karyawan kita, tapi kita juga harus mengimprove dan juga mendidik supaya tenaga kerja itu punya disiplin yang tinggi, etos kerja yang tinggi, nah, produktivitas yang tinggi, sehingga mereka juga bisa bersaing dengan pekerja-pekerja asing yang tentu dalam banyak hal pasti kita butuhkan. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari beberapa teman Permias dari Washington DC. Mereka menanyakan terkait beberapa hari setelah Omnibus Law keluar, mereka membaca beberapa berita mengenai dampak terhadap lingkungan, Pak. Nah, mungkin artikel-artikel yang dibaca itu lebih memberikan sentimen yang negatif, di mana banyak artikel tersebut mengatakan bahwa Omnibus Law mempunyai dampak buruk yang merusak lingkungan. Apakah ini betul, Pak? Dan jika iya, apakah Indonesia masih berkomitmen terhadap perjanjian-perjanjian di Paris Climate Accord? Mengenai apa tadi? Mengenai dampak lingkungan, Pak. Dampak lingkungan. Jadi begini, ya kalian juga jangan terpengaruh. Kita justru paling leading sekarang. Tadi kemarin saya bicara di World Bank, di IMF, dan mereka mengapresiasi. Jadi Kristalina, MD-nya World Bank, IMF itu di kedutaan kemarin menyampaikan bahwa Indonesia negara yang paling mengedepankan masalah lingkungan hidup. Kita sekarang mempunyai program replanting sebanyak 630.000 hektar untuk 4 tahun ke depan. Tidak ada negara di dunia yang punya seperti itu. Dan kita juga bikin coral reef di Bali maupun di beberapa tempat lain. Dan juga peatland, kebakaran hutan. Saya tahun 2015 yang menjadi penanggung jawab pemadaman forest fire di Indonesia. Itu hampir 2 juta hektar terbakar. Tapi sejak itu kita belajar tahun lalu dan tahun ini itu kira-kira hanya 100-an ribu sedikit yang terbakar. Tapi di Amerika, di California itu hampir 4 juta hektar terbakar. Di Australia hampir 6 juta hektar terbakar. Di Rusia, di mana lain. Di Brazil. Tapi tidak pernah diramaikan. Kita selalu terus diramaikan. Tapi ingin saya sampaikan Manda, di kantor saya ini yang kerja anak-anak muda. Ini ada Pandu, Seto, Nando, ini bisa ada Jody. Itu mereka yang kerja. Jadi mereka yang mendesain policy untuk generasi yang akan datang, generasimu. Jadi kalau salah kita membuat policy itu, saya sampaikan kepada mereka, kami mendesain ini, saya bilang ke World Bank, ke David Maples, itu bukan untuk kalian aja. Yang pertama justru next generation of Indonesia. When we make a mistake to set up this policy, the first victim of this policy adalah next generation of Indonesia. Ini yang selalu suka salah. Dan sedihnya banyak orang kita sendiri yang tidak sadar mengenai ini. Tapi saya senang sekali Kristalina dan juga David Maples juga, mungkin Anda baca Twitternya dia mengapresiasi gini. Jadi World Bank mengapresiasi tadi mengenai Omnibus Law ini. Setelah saya brief dia di kantornya, dan saya adalah menteri atau pejabat negara yang pertama diterima di World Bank setelah lebih dari 8 bulan. Dia sangat memprioritaskan tadi. Dan juga Kristalina seperti itu. Jadi orang melihat Indonesia itu di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini memang membuat sesuatu hal yang bagus buat Indonesia. Baik, Pak. Ada beberapa pertanyaan masuk lagi, Pak. Terkait dengan iklim dalam rangka membantu pembangunan nasional, Pak. Kan tentunya dibutuhkan dukungan investasi. Tidak hanya dalam bentuk dana, tapi juga alih teknologi. Bagaimana pandangan Bapak untuk
khususnya untuk alih teknologi, Pak. Karena saya rasa banyak hal yang harus kita kejar dalam rangka mempercepat alih teknologi dari AS juga ke Indonesia, Pak. Ya, jalan seperti tadi saya bicara sama Vice President Pence, dia juga mau berkolaborasi untuk produksi vaksin dengan Bio Farma. Bio Farma kita itu ada 130 tahun sudah umurnya. Dan waktu saya ketemu dengan Wang Yi, Menteri Luar Negerinya Tiongkok 3 minggu lalu di Yunan, itu juga mereka minta kerjasama sama kita. Jadi saya bilang sepanjang teknologi transfer kita bersedia. Dan sekarang saya lihat banyak yang mau dan kita ingin melakukan leapfrog. Jadi tidak mau kita ini hanya market dari negara-negara besar. Dan saya sebutkan kita ini negara keempat terbesar berpenduduk di dunia dan kita ini bukan negara miskin. Kita ini negara yang sangat hebat gitu. Kamu harus bangga lihat negaramu. Bahwa di sana sini masih ada yang kurang, yaitu kita perbaikin. Ya, kita perbaikin. Dan saya bilang tadi sini ada ada Seto, ada si Pandu, ini ada si Nando. Mereka itu anak-anak muda yang dari TB, ada si Jona dari UI. Itu semua mereka sekolah dan mereka yang membantu saya untuk men-setup. Ada 18 anak-anak muda seperti ini. Mereka sekolah dari macam-macam. Ada yang dari ITB, ada dari UI, tapi dia pergi lagi ke Columbia, pergi ke Stanford, pergi ke Harvard, pergi kemana-mana. Dan mereka itu yang kerja. Jadi sekarang berubah profil pemerintah kita. Dulu terlalu banyak birokrasi yang bekerja. Sekarang Presiden mau supaya anak-anak muda. Nah, kamu kalau punya keahlian tertentu, sangat terbuka untuk bekerja dengan kita. Ya, mungkin Pandu bisa nambahin sedikit. Ya, mungkin ini juga tambahan. Pandu ini lulus dari Stanford, dari Chicago dan dari Stanford. Sekarang mengelola fund hampir berapa ratus juta dolar di Indonesia. Dan ini sekarang kita ikutkan untuk melihat sovereign wealth fund kita. Silakan. Ya, mungkin ini buat teman-teman semua, salam kenal, nama saya Pandu Syahrir. Ini kebetulan juga Anda tadi ngomong soal teknologi. Nah, sebenarnya market di luar China, sekarang mungkin market terbesar buat teknologi itu sebenarnya di Indonesia. Jadi selama tahun terakhir, ya kan saya kebetulan ada di Gojek, ada juga di perusahaan namanya Sea yang memiliki Shopee. Itu sekarang tuh luar biasa dari sisi perkembangan teknologi, apalagi ke consumer. Jadi kalau buat adik-adik sekalian yang sekarang lagi sekolah di Amerika, ini sebenarnya salah satu golden period lah di industri teknologi, apalagi di Indonesia. Jadi mungkin nanti bisa cek juga itu presentasi Google Temasek yang baru keluar minggu lalu. Itu mungkin sebagai suatu referensi yang bisa dipakai betapa besarnya market yang sedang terjadi di Indonesia. Mana kok gambar kau nggak kelihatan di situ? Ya, ini kita pakai kamera yang one way, Pak. Oh, kenapa nggak putar-putar? Mungkin Seto beri penjelasan, Tok. Seto ini lagi satu dari UI ya. Tapi Seto ini baru umur 36 nih deputi saya. Deputi bidang investasi. Eselon 1. Termuda. Eselon 1 itu termuda di Republik. Komisaris BNI. Dan komisaris BNI, emang boleh, Pandu sama ya, silakan. Ini bayangin gaya-gaya sekarang bicara begini, yang ngatur-ngatur Republik itu mereka, yang briefing Presiden juga begini-beginian. Silakan, Tok. Ya, terus. Ya, terima kasih Pak Menko, Pak Dubes. Jadi tadi kan pertanyaannya terkait transfer teknologi ya. Jadi yang tadi Pak Pandu sampaikan salah satu yang memang sudah terjadi trennya dalam mungkin 8 tahun terakhir adalah di bidang tech ya. Tapi sebenarnya ada yang satu hal yang kita juga sudah dorong dari 3 tahun terakhir itu di sisi pengembangan lithium baterai ya, di mana kita memanfaatkan biji nikel kita yang kadar rendah itu yang bisa diekstrak, bisa dapat nikel dan kobalt untuk kemudian digunakan menjadi bahan lithium baterai. Nah, ini menggunakan teknik hidrometalurgi. Ini yang sekarang masuk berinvestasi ini cukup bervariasi dari Jepang, dari Cina, dari Perancis pun juga terlibat. Dan mereka saat ini mengirimkan salah satunya yang dari Tiongkok ini ada mengirimkan lebih dari 20 orang Indonesia untuk sekolah di sana untuk mempelajari teknologi hidrometalurgi ini dan pembuatan lithium baterai. Jadi kalau untuk transfer teknologi kita sangat concern sekali, terutama untuk area-area yang bisa meningkatkan value added dari
sumber daya alam yang kita miliki gitu. Jadi ini salah satu yang menurut saya tadi yang Pak Pandu sampaikan, periode yang cukup exciting karena hal tersebut. Terus tadi saya ingin sedikit menambahkan yang soal pertanyaan pertama ya, hubungannya Cipta Kerja dengan Paris Agreement. Jadi sebenarnya ini tidak ada kaitannya bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian kita menarik diri dari Paris Agreement, nggak ada. Jadi Paris Agreement tetap komitmennya kita untuk pengurangan emisi di 2030 sebesar 29% dari BAU yang sudah ditetapkan. Dan kalau boleh dibilang dibandingkan negara-negara lain, kita sebenarnya cukup on track ya dalam hal ini. Contohnya kemarin kita mendapatkan result based payment dari salah satu fund yang memang concern terkait dengan masalah lingkungan. Jadi mereka ibaratnya kalau kita berhasil menekan emisi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, mereka akan melakukan pembayaran kepada pemerintah Indonesia. Nilainya cukup besar, sekitar 103 juta dolar. Ini yang kemarin baru dilakukan. Jadi ini membuktikan bahwa pengakuan internasional terhadap Indonesia dalam hal pengendalian emisi ini juga terjadi gitu. Jadi saya pikir ada terlalu banyak disinformasi yang beredar di luar terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, terutama dari aspek lingkungan. Satu contohnya, kalau dulu misalnya kita ada yang melanggar AMDAL, perusahaan itu yang dicabut itu hanya izin lingkungannya saja. Artinya perusahaannya itu masih bisa beroperasi, dia hanya butuh untuk memperbaiki izin AMDAL-nya ketika ada pelanggaran terhadap lingkungan. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang, persetujuan lingkungan dan persetujuan operasi bisnis itu dijadikan satu gitu. Jadi kalau misalnya Anda melanggar ada aspek lingkungan yang sebelumnya sudah diperjanjikan atau yang sebelumnya sudah dikomitmenkan, maka itu yang immediate akan dicabut adalah izin usahanya. Jadi Anda akan langsung stop, berhenti beroperasi. Jadi saya pikir ini juga yang konsepsi yang masih banyak belum diketahui oleh banyak orang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dari aspek lingkungan ya. Saya pikir itu Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Jadi tadi seperti Seto itu yang menyiapkan semua bahan-bahan ini, seperti misalnya Sovereign Wealth Fund, itu mungkin Nando bisa menjelaskan. Iya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman lihat ada yang skema Sovereign Wealth Fund itu, nah itu mungkin latar belakangnya salah satu yang misalnya kan saat ini kita sedang banyak pembangunan, cuma kalau pembangunan butuh dana, nanti tambah lagi hutangnya, APBN bengkak lagi, dibilang pemerintah kok nambah hutang terus, memberatkan generasi berikutnya. Nah, salah satu caranya tadi dengan ada Sovereign Wealth Fund, itu kan ada aset-aset misalnya jalan tol, airport, seaport, yang bisa kita recycle. Recycle maksudnya dimasukkan ke dalam Sovereign Wealth Fund, ditambahkan dana dari investor luar negeri. Nah, dengan cara itu bisa untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berikutnya. Nah, di sisi lain, ketika misalnya ada foreign capital masuk ke dalam aset yang kita berikan di sana, itu artinya aset itu menjadi liable, menjadi harus accountable kepada investor yang memasukkan capitalnya ke situ. Nah, ini kan juga salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari BUMN kita. Nah, nanti aset-asetnya apa aja ya kita pilih. Karena yang kita mau sediakan kepada investor bukan saja harus aset-aset yang komersial, dalam artian IRR ini tercapai. Nah, jadi nggak sembarang aset di sini juga. Kita bisa pilih aset-aset yang baik, dan juga misalnya nanti kita bisa bikin fund-nya yang teknologi, yang digital. Nah, di situ nanti bisa kita kembangkan lagi ya, tadi namanya untuk teknologi transfernya. Ya, saya kira itu tadi. Silakan kalau ada lagi pertanyaan lain. Iya Pak, menanyakan nih dari teman kami Cikita di Oregon. Pak, bisakah Bapak perjelas dari slide Bapak tadi mengenai role antara BUMN dan independen? Apakah independen ini juga bagian dari UMKM kita sendiri atau investor luar?
Nando aja. No, silakan dok, jelasin dok. Jadi yang dari sisi fund ya pertanyaannya ya, dari sisi fund itu. Ya, yang tadi ada pembinaan, ada grafik pembinaan antara pengelolaan antara pemerintah, tidak dikelola pemerintah, tapi juga antara BUMN dengan independen. Sorry, mungkin slide-nya bisa kita pasang lagi deh, kita pasang lagi slide-nya. Di sini kita pasang dulu sebentar. Ya, di slide-nya tadi dari nomor berapa ya? nomor berapa dong? Ya, yang ini. Ya, jadi mungkin ini penjelasannya memang ini tadi sesuai yang tadi Pak Nando jelaskan. Fund ini adalah untuk menggerakkan dari sisi ekuitas. Karena kan selama ini selalu ada pembicaraan bahwa kita menggunakan pinjaman untuk grow. Nah, salah satunya adalah pembangunan fund, di mana kita akan mengajak world class fund manager untuk ikut berinvestasi untuk membangun beberapa growth sektor yang kritikal untuk 1-2 dekade ke depan, termasuk di sananya infrastruktur, midstream dan downstream di sisi energi, jadi bukan aja upstream, healthcare, tourism, teknologi, dan new capital city yang disebut oleh Pak Presiden tahun lalu. Jadi itu mungkin ya membantu juga, apalagi buat para teman-teman yang sedang belajar finance, etc. Ini merupakan suatu gerakan yang baru untuk menggerakkan investasi di Indonesia. Nah, mungkin kalau bisa boleh nambahin Pak Pandu. Jadi kenapa tadi dibilang ini kita kelola secara independen dan profesional. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada anchor investor dari luar negeri, misalnya sebutlah dari Singapura, dari Amerika, Abu Dhabi, mereka nggak masuk di sovereign wealth fund kita. Nah, mereka masuknya di master fund di sini. Nah, jadi nanti Indonesia Sovereign Wealth Fund masuk ke master fund. Nanti yang teman-teman lain, anchor investor lain juga masuk ke master fund. Siapa yang mengelola master fund? Nanti kita bikin master fund manager. Nah, di sini adalah profesional-profesional di bidang finance yang sudah ahli, yang internasional juga yang mengelola. Nanti mereka akan injek ke thematic fund di bawahnya. Nah, dimulai dari infrastruktur, energi, dan lain-lainnya. Nah, ini yang semoga bisa jawab pertanyaan tadi. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan dari Jessica di Gainesville di Florida, mahasiswa kita juga. Mau izin bertanya, Pak, dari paparan Bapak, produktivitas di Indonesia masih rendah. Apa program pemerintah yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja? Karena saya membayangkan dengan berkurangnya fasilitas, misalnya yang pesangon tadi, itu bisa menurunkan motivasi orang untuk bekerja, Pak. Maksudnya pesangon gimana? Jadi kira-kira apa program yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja? Karena dia melihat, si Jessica ini melihat dengan berkurangnya fasilitas yang pesangon yang 29. Ya. Bukan berkurang fasilitas, jangan keliru. Itu pesangon kalau perusahaan itu bangkrut. Atau dia diberhentikan, maka harus dikasih 32 kali jumlah dari gaji bulanan. Tapi itu tidak ada yang pernah bisa melakukan, hanya 7%. Ya. Nah, kenapa tidak bisa? Karena angka itu terlalu tinggi dibandingkan benchmark dengan negara-negara sekitar kita. Nah, sehingga pemerintah mencari angka yang realistis. Nah, diketemukanlah tadi itu, jadi supaya buruh itu dilindungin, dipastikan 6 kali itu akan diberikan oleh pemerintah, 19 kali oleh perusahaan. Padahal kalau kita bandingkan lagi dengan negara-negara sekitar kita seperti misalnya China, Vietnam, produktivitas kita itu masih kalah. Nah, apa upayanya kita? Kita lakukan training. Jadi seluruh pegawai-pegawai itu sekarang di-train. Jadi kalau ada yang bilang Omnibus Law ini tidak menguntungkan, sangat menguntungkan. Ya artinya paling tidak World Bank yang sangat kritis. Ya, saya ulangi, World Bank yang sangat kritis. Kemarin Twitternya si David Malpass itu Anda lihat. Dia mengapresiasi upaya kita yang besar itu. Pak, nambahin nih Pak. Jadi mungkin ini satu mindset yang harus dirubah ya. Tadi pertanyaannya kalau uang pesangonnya diturunkan, maka ini akan menurunkan motivasi. Menurut saya sih
kalau kita melihat apa yang diinisiasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah kita ingin mendorong terbukanya lapangan kerja sebanyak mungkin ya, terutama di sektor-sektor yang padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Tadi kita keluarkan berbagai macam kemudahan soal risk-based licensing tadi yang dibahas oleh Pak Menko. Jadi sebenarnya job opportunity-nya akan lebih besar. Nah, untuk peningkatan produktivitas sendiri dari sisi pendidikan, dari sisi perubahan kurikulum, dari sisi training, itu yang kita lakukan di banyak wilayah di Indonesia Timur itu adalah membangun politeknik ataupun balai latihan kerja yang mendekati kawasan-kawasan industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja ini. Contohnya kemarin saya misalnya baru pulang dari WDB. WDB ini adalah salah satu kawasan industri di wilayah Halmahera Tengah. Jumlah pekerjanya itu sudah 8.000 orang dan mereka karena keterbatasan tenaga kerja di sana mengambil tenaga kerja mulai dari lulusan SD, SMP, SMA. Bahkan mereka untuk mengoperasikan smelter di control room-nya itu saking tidak adanya lulusan yang memadai, mereka terpaksa harus merekrut orang-orang dari jurusan pariwisata, orang-orang dari jurusan ilmu keperawatan yang dihasilkan oleh daerah-daerah tersebut untuk kemudian di-training untuk bisa mengoperasikan smelter ini. Ya ternyata juga bisa juga setelah di-training gitu. Jadi at the end menurut saya ya ini ada kombinasi antara perubahan dari Omnibus ini yang diciptakan oleh Omnibus ini untuk mendorong semakin banyaknya lapangan pekerjaan, dan dari satu sisi yang lain juga pemerintah mendorong adanya politeknik ya. Jadi memang yang nanti sistemnya yang lebih siap untuk bekerja, politeknik, balai latihan kerja yang mendekati dengan wilayah-wilayah kawasan industri. Kalau ini dilakukan di Indonesia Timur, kita lihat perbaikan sumber daya manusianya juga akan terjadi. Mungkin mulai nambahin juga. Jadi mungkin balik lagi ke definisi produktivitas di sini. Apakah teman-teman melihatnya produktivitas ini hanyalah jumlah barang yang diproduksi setiap jam, atau misalnya kita berbicara tentang produktivitas di mana di situ ada kreativitas, inovasi. Nah, ini kan berbicara lagi tentang tadi yang Mas Seto sampaikan. Di situ ada politeknik, yang di mana ada investor asing misalnya masuk ke sana. Tapi tanpa kepastian hukum yang jelas, investor asing nggak masuk, transfer teknologi tidak terjadi, maka produktivitas atau misalnya inovasi, kemampuan akademis dari tenaga kerja kita juga tidak meningkat. Nah, itu kan kalau misalnya teman-teman belajar di ilmu ekonomi, suatu ekonomi itu meningkat ketika adanya capital dan labor yang masuk. Nah, labor itu kan termasuk juga salah satunya adalah teknologi dan inovasi. Silakan, masih ada lagi? Betul, ada pertanyaan Pak dari James Liman di wilayah Southwest Amerika. Seperti apa sistem kontrol Indonesia Sovereign Wealth Fund supaya skandal 1MDB tidak terjadi di Indonesia? Oh, skandal 1MDB. Ya, mungkin agak beda satu ya. Dari sisi 1MDB jangan lupa itu menggunakan internal funding ya. Di sini ini banyak juga dari sisi kita nih akan mencari attract foreign investors ya kan. Tapi memang dari sisi undang-undangnya salah satunya adalah untuk membuat ini independen dan governance yang kuat. Jadi dari sisi corporate governance itu sangat ditekankan GCG-nya, dan juga dari responsibility dari sisi profit and loss-nya. Jadi at the end kan intent dari sisi fund ini tersebut is to attract investment untuk membangun Indonesia, dan di mana intentnya ini adalah untuk membuat a world class fund. Jadi itu kurang lebih beberapa hal yang mungkin bisa di-share lah dari sisi baik intent dan juga yang sedang dikerjakan sekarang. Iya. Jadi gini, kita dalam pembentukan Sovereign Wealth Fund atau LP ini dibantu oleh Abu Dhabi Investment Authority ya. Terus terang mereka memberikan asistensi dalam hal pembentukan, terutama penekanannya dalam hal pembentukan governance yang baik gitu. Jadi kita banyak dipandu oleh mereka. Kalau teman-teman lihat ADIA ini kan aset under manajemennya itu hampir mendekati $1 triliun ya. Jadi terkait dengan permasalahan governance, permasalahan
bagaimana pemilihan kriteria investasi, eksekusinya, dan lain-lain, itu apa yang kita susun saat ini itu boleh dibilang mengambil best practices dari berbagai sovereign wealth fund besar yang ada di dunia. Contohnya ini satu, jadi apa yang mungkin yang membedakan nanti dengan 1MDB, di LPI itu kita ada oversight board ya, atau supervisory body itu terdiri dari 1 Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan 3 dari profesional dari luar. Jadi bukan sepenuhnya itu adalah dari pemerintah ininya. Lalu di sisi manajemen juga ini nanti akan dipilih orang-orang yang memang profesional dalam menjalankan LPI ini. Nah, LPI ini nanti ketika dia akan berinvestasi, sebagian besar itu akan menggandeng atau bekerja sama dengan sovereign wealth fund dari luar negeri atau investor dari luar negeri seperti misalnya GIC atau dengan ADIA sendiri, dan itu akan membentuk tadi yang disebut master fund. Master fund ini akan mengikuti best practices juga terkait dengan pengelolaan investasi yang ada. Karena kenapa harus mengikuti best practices? Karena kalau itu nggak dilakukan, tidak akan mungkin bisa mengattract tadi world class investor yang saya sebutkan tadi. Dia, GIC, JBIC, atau dari ini USDFC ya, mereka kan punya standar governance dan juga standar ESG ya, environmental sustainability yang sangat baik dalam hal pelaksanaan investasi. Jadi ini adalah beberapa jaring-jaring atau rambu-rambu yang kita buat supaya untuk menjaga governance dan pengelolaan LPI ini tetap berjalan dengan baik. Belum lagi nanti LPI ini yang mengaudit juga adalah kantor akuntan publik dari eksternal gitu. Jadi bukan dari BPK, bukan dari BPKP, tapi dari eksternal yang mungkin seperti EY, PwC dan yang lain-lain. Jadi mereka juga tentunya akan mengaudit berdasarkan standar-standar audit yang sama gitu di internasional. Saya pikir itu yang kita coba dorong dari sisi governance-nya supaya pengoperasian LPI ini bisa sesuai dengan rambu-rambu ataupun international best practices yang ada. Oke, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan dari beberapa teman. Satu, ya, Mas. Ketua Umum ya. Mungkin yang terakhir, Pak. Ya, baik. Baik, Pak. Ini pertanyaan dari Mas Harun di Michigan. Izin bertanya, Pak, bagaimana Omnibus Law memandang penciptaan lapangan kerja di bidang energi hijau? Misalnya solar, wind, atau nuklir. Apakah Omnibus Law ini ada pembahasan khusus mengenai investasi dalam bidang energi hijau? Siapa yang jawab? Ya, itu. Kalau dilihat secara spesifik sih sebenarnya tidak berkaitan langsung ya untuk green, tapi ada beberapa hal yang kita dorong untuk memastikan sustainability lingkungan. Salah satunya itu ada pasal yang bahwa setiap pulau, kabupaten, provinsi itu harus mengalokasikan sebagian wilayahnya untuk wilayah konservasi seperti untuk hutan, untuk daerah aliran sungai dan yang lain-lain yang tidak boleh untuk dirambah atau dirubah alih fungsinya. Nah, bagaimana menentukan berapa besar proporsinya yang harus disisihkan itu tergantung berdasarkan kajian ekonomi, kajian ekologis, kajian kemasyarakatan dari wilayah-wilayah tersebut. Jadi bisa berbeda-beda, bisa lebih tinggi dari 30%, bisa lebih rendah dari 30%, sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Nah, jadi ini yang kita tekankan di dalam Undang-Undang Omnibus ini supaya sustainability lingkungannya juga bisa berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan green investment tadi untuk renewable energy, nanti mungkin bisa ditunggu dalam beberapa minggu ini akan keluar peraturan presiden terkait dengan energi baru dan terbarukan. Di mana saya pikir kalau saya lihat dari aturan yang ada, ini akan memberikan benefit yang lebih baik ya, dan kepastian hukum yang lebih baik terkait dengan investasi dari energi baru dan terbarukan. Contohnya satu, ada nanti dimungkinkan untuk melakukan penunjukan langsung untuk pembangunan pembangkit listrik dari renewable energy ini dengan kapasitas tertentu, gitu. Misalnya di bawah 5 megawatt, di bawah 10 megawatt, di bawah 20 megawatt itu dimungkinkan.
Jadi ini diharapkan bisa mempercepat proses terkait dengan pelaksanaan investasi dari EBT ini. Karena selama ini juga keluhannya masih banyak sekali untuk seorang investor itu dari masuk sampai kemudian mereka bisa merealisasikan investasinya sampai bisa kemudian itu beroperasi itu bisa butuh waktu 2 sampai 4 tahun. Jadi itu terlalu lama menurut kami sehingga target kita untuk bauran energi dari EBT ini bisa terhambat. Jadi saya pikir komitmen dari pemerintah untuk ini juga sangat besar. Kita mengetahui adanya tren dunia yang terkait dengan low carbon emission dari sisi industrial proses, dari sisi pertanian, dari sisi kehutanan. Jadi ini yang kita jaga rambu-rambunya lewat undang-undang omnibus ataupun lewat peraturan pemerintah supaya kita tetap bisa memenuhi komitmen kita di Paris Agreement. Saya pikir itu respon dari kita. Baik, terima kasih sekali lagi dan saya rasa pertanyaan yang tadi juga sudah menutup sesi kita 1 jam berbincang bersama dengan Bapak Menko Marves atas nama Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat dan juga mewakili teman-teman dari PPI dunia di berbagai negara yang hadir pada malam ini. Saya, Dr. Alfinsya Pramono, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang terhormat Bapak Menko Maritim dan Investasi, juga kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, dan kepada seluruh tim yang telah bekerja sama dan bertugas pada malam ini. Terima kasih kami ucapkan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan mungkin tidak bisa semua pertanyaan dibacakan di tempat ini, tapi pasti akan ada sesi-sesi berikutnya di mana kita bisa saling bertukar pendapat dan terus bertanya. Satu hal yang dapat disimpulkan dari pembicaraan malam ini adalah bahwa Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja hadir di Indonesia merupakan sebagai salah satu solusi yang atau muncul dari sebagai solusi atas berbagai masalah atau berbagai kebijakan yang saling tumpang tindih, sehingga dalam undang-undang ini semuanya diselaraskan dan disederhanakan agar memberikan dampak kesejahteraan lebih baik bagi Indonesia di kemudian hari. Dan teman-teman yang ada di Amerika Serikat ataupun di seluruh dunia, kami harapkan untuk terus berpartisipasi aktif dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sebelum kita menutup sesi ini, mungkin kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin kepada bapak-bapak sekalian, pada teman-teman semuanya, silakan untuk mengaktifkan videonya kembali dan silakan kepada tim dari Permias untuk lihat sesinya. Ya, saya sebelum tutup saya ingin mengucapkan pesan dari seorang tua pada kalian, anak-anak saya yang ada di Permias ini, belajar yang baik, cari ilmumu dengan baik. Nah, cucu saya yang paling besar sudah masuk kuliah juga di Georgetown. Jadi saya ingin, pesan saya ini sama pada cucu saya, kalian mungkin banyak seumur anak saya, atau lebih muda jauh dari anak saya. Belajar dengan baik, cari ilmu setinggi-tingginya, tapi harus bekerja dengan hati. Banyak itu yang muda masih idealis, tapi sudah mulai bekerja menjadi maling, atau kalau di bahasa tentara tidak sesuai kata dengan perbuatan. Jadi saya titip pada kalian, kamu harus bisa menjadi tauladan di lingkunganmu, dan kalian saling membantu sesama anak bangsa yang ada di perantauan. Nah, kalau kau kembali ke Indonesia, percayalah banyak peluang-peluang kerja di sana yang bagus. Dan Indonesia ini sekarang dengan semua program hilirisasi yang sedang kita kerjakan ini, itu juga akan punya dampak penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Jadi kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kita sekarang sedang membuat program dengan Amerika untuk mengirim anak-anak cerdas kita ke berbagai top university di Amerika dalam bidang-bidang teknologi dan ekonomi, untuk mereka bisa kembali ke Indonesia untuk bekerja dengan baik. Tadi seperti Sovereign Wealth Fund ini, kita melihat jumlah anak Indonesia yang sudah bekerja dalam bentuk fund yang sebesar-besar ini juga ternyata tidak lebih dari 10 jari tangan. Jadi kalian kalau punya bidang-bidang yang hebat, jangan terus cepat pulang, bisa saja bekerja di Wall Street,
bekerja aja di research center, bekerja di mana selama 4-5 tahun, kamu komunikasi di tanah air, kamu bisa balik, ilmumu sudah padat. Karena hanya sekolah saja, tanpa Anda pernah melakukan on the job training, itu mungkin masih kurang lengkap. Jadi saya dorong Anda semua, upayakan kalau bisa untuk masih on the job training di Amerika. Terima kasih. Terima kasih Bapak, selamat malam. Terima kasih kembali atas waktunya. Terima kasih atas jerih lelahnya bagi kita. Bikinlah fotonya. Boleh Pak, silakan. Oke Pak, saya Pierre Pak waktu itu ketemu di Depok acara PKL PDP dari Indonesia Timur, sekarang di University of Michigan. Oh, oke, good. Ya Pak. Saya foto ada 5 slide. Boleh kameranya ke Pak Luhut. 1, 2, 3. Lagi ya Pak. 1, 2, 3. 3. Pakai jempol. Oke, sudah semua. Ya. Banyak 125 berarti. Iya, lumayan. 125. Terima kasih Pak. Pendaftarnya ada 170 lebih, yang hadir 130 sepanjang acara tadi Pak. Oke. Ya, selamat malam. Terima kasih. Kita tutup acaranya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam.